kebijakan fiskal. Dan agenda rapat kita hari ini adalah mendengarkan pengantar TMPPKF untuk tahun anggaran RAPBN tahun 2027, dan setelah itu kita langsung masuk kepada pembentukan panja-panja. Panja-panjanya ada 3, yaitu panja pertumbuhan, panja penerimaan, dan panja defisit ekonomi nasional. Tema kebijakan fiskal tahun 2027 adalah tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, yang menekankan percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Kita sudah mempunyai modal lebih tinggi dan sebagainya, membutuhkan modal kinerja tersebut, di samping ada modal sosial dan modal politik. Adapun kisaran indikator makroekonomi dan target pembangunan yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN tahun anggaran 2027 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi year on year dalam persentase adalah 5, kemiskinan 6 sampai 6,5%. Kemudian tingkat kemiskinan ekstrim ini 0% 2027. Gini rasio dalam satuan indeks 0,362 sampai 0,367. Indeks modal manusia dalam satuan indeks, dan yang keenam indikator kesejahteraan petani juga dalam satuan indeks, yaitu 0,80338. Yang ketujuh adalah proporsi penciptaan lapangan kerja formal dalam persentase, yaitu 40,81. 8, kemudian GNI dan ketidakpastian pasar yang mulai mereda. Di tengah perekonomian global yang sangat menantang, kinerja ekonomi Indonesia masih solid. Pertumbuhan ekonomi berada pada level tinggi dan inflasi terjaga pada level yang relatif rendah. Namun, perkembangan kebijakan moneter terutama dari AS terus kita cermati ke depannya. Dengan demikian pula dengan kinerja sektor manufaktur, ini menunjukkan perbaikan pada bulan Mei 2026, mengindikasikan penguatan aktivitas produksi dan menjadi sinyal positif belanja dalam Mandiri Spending Index dan Indeks Keyakinan Konsumen dari Bank Indonesia. Aktivitas ekonomi tumbuh positif yang terefleksi pada penjualan mobil domestik. Namun demikian, pemerintah optimis dengan sinergi dan koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, disertai dengan perbaikan tata kelola DHE serta pendalaman pasar keuangan. Arus modal asing juga menunjukkan perbaikan terjaga. Pemerintah bersama otoritas terkait akan terus menjaga stabilitas sektor keuangan, memperkuat koordinasi kebijakan, dan meningkatkan kepercayaan sektor keuangan dan Danantara berjalan semakin kuat untuk mendukung agenda pembangunan. Pada saat yang sama, pemerintah terus mendorong efektivitas program perlindungan sosial serta memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD guna mendorong kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan ASN di daerah. Pada tahun 2029, pencapaian ini harus ditopang oleh akselerasi investasi yang sangat kuat, yakni pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,5%, terutama pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi. Pemerintah juga akan terus mengoptimalkan langkah-langkah pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan membaik. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah memperkirakan rupiah di tahun 2027 terjaga stabil pada kisaran 16.800 hingga 17.200 hingga 615.000 barrel per hari, dan lifting gas 934.000 hingga 977.000 barrel setara minyak per hari. Untuk itu dan berkelanjutan. Sejalan dengan upaya tersebut,
Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif. Sampaikan rencana kerja pemerintah tahun 2027 sebagai bagian dari pembicaraan pendahuluan, khususnya dalam rangka RAPBN 2027. Bagi pemerintah, RKP 2027 bukan sekedar dokumen tahunan dan atau daftar belanja, tetapi peta kerja untuk menerjemahkan mandat Presiden, tetapi belum mampu melompat menjadi negara berpendapatan tinggi. Krisis tahun 1998, pandemi COVID-19 juga masih menunjukkan bahwa fondasi ekonomi masih perlu diperkuat, karena kita pada waktu itu tetap rentan terhadap guncangan. Karena itu, arah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan perlu kita dukung, kita perkuatkan sehingga kita punya fondasi. PKPN terdiri dari 60 program yang tersebar dalam klaster mencakup pangan, energi dan air, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, mencakup pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dari 8 klaster kami mencoba membuat saling keterhubungan. Pangan berhubungan dengan gizi, gizi berhubungan inflasi. Saya mulai dari yang pertumbuhan. Kami melihat bahwa 2027 pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih tinggi. Perkiraan kita 5,1 sampai dengan 5,9. Tapi mendengarkan dari Pak Menteri Keuangan dan Pak Kepala Bappenas, kami yakin bahwa itu akan lebih ke batas atas kisaran di berkaitan dengan struktur suku bunga maupun juga nomor 4, kami bersama juga fiskal menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Posisi yang kemarin mengaktifkan kembali window lelang repo tenor 3, 6, 9 dan 12 bulan. Dan kemarin juga di bulan Mei 14,8. Pasar domestik ini untuk mengurangi transaksi yang spekulatif. Nomor yuan rupiah sudah ditransaksi sebenarnya, fokusnya adalah pro growth. Ada 5 langkah yang kami sampaikan. Nomor 1, SBN dari pasar sekunder untuk tentu saja ini adalah sinergi peningkatan insentif likuiditas makrobudensial. Berikan insentif likuiditas. Juga kami mendorong bank-bank untuk juga bagaimana semakin melakukan efisiensi sehingga suku bunga kredit bisa lebih rendah. Sampai dengan Mei 2026 kami sudah memberikan insentif likuiditas. 3 adalah kami longgar meningkatkan produktivitas. Antara kami gerakkan 46 kantor Bank Indonesia, elektronifikasi transaksi pemerintah, baik bansos maupun keuangan Pemda, juga perluasan kris antar negara dengan Jepang, India untuk turis dari India. Nomor 5, terus kami memperluas pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan inklusif baik konvensional maupun syariah melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia, baik pengembangan wastra, kemudian kopi, maupun juga pengembangan kemandirian ekonomi di pondok pesantren. Demikian Bapak Ketua. Atas maksimum 10 kali. Ibu, Bapak pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, terkait dengan indeks harga saham termasuk penyedia indeks global. Dilihat dari sisi valuasi, indeks harga saham gabungan saat ini berada pada level yang baru sekitar 448.000 investor
di April 2026 dengan porsi terhadap total investor sekitar 1,69%. Kedepan tentunya OJK akan terus memperkuat literasi, pelindungan investor, integritas pasar, serta pendalaman produk agar pertumbuhan investor yang besar ini tidak hanya menjadi angka kuantitatif, tetapi juga menjadi fondasi ketahanan pasar konsentrasi risiko. OJK juga secara berkelanjutan menilai ketahanan sektor jasa keuangan dalam berbagai skenario tekanan. Di tengah tekanan nilai tukar, indikator intermediat perbankan juga secara agregat masih mencatatkan posisi net long, sementara posisi devisa neto tetap berada di bawah threshold ketentuan yang Panja, besok kita lanjutkan. Kita jelas ini. Besok penutup. Besok penutupnya. Besok penutupnya, Pak. Itu rakernya besok penutupnya. Itu. Kemarin apa? Pak Dolfi. Bappenas Gubernur Bank Indonesia, Ketua DKOJK, Wakil Menteri Keuangan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada pimpinan menajam, memperdalam yang berada dalam kewenangan pimpinan. Misalnya begitu, di pimpinannya. Sehingga menurut saya Pak Ketua, kemarin sebelum tahun 2024 misalnya, coba bisa ditanyakan nggak pos dari Menteri Keuangan, supaya dalam pembahasan kita bisa membayangkan asumsi makro yang kita tetapkan kan berimplikasi nih ke sini Pak. Pertumbuhan ekonomi, inflasi berimplikasi kepada pendapatan, belanja, dan seterusnya. Besaran APBN-nya kita, Pak. Apakah asumsi nilai tukar yang kita gunakan ini masih menggunakan teori stabilitas gejolak atau bagaimana? Nah, tadi saya tidak menemukan menawarkan gejolaknya itu stabilitas gejolak, karena kan kemarin Bapak menyampaikan gejolaknya itu berada pada kalau itu diizinkan Pak dalam waktu 10 tahun 5% ini diizinkan sudah 50% sendiri Pak. Kalau 5% ini terus menerus nah ini yang kami perlukan. Kemudian yang berikutnya kalau boleh Pak Ketua, karena pertumbuhan ekonomi ini salah satu pendorongnya kan investasi. Sebenarnya banyak yang mau disampaikan, cuman tadi ini Pak, asumsi makro seperti ini. Sehingga dulu kan asumsi makro di depan kita ini cuma Menteri Keuangan, Menteri BPN Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan BPS. Terus kita investasi BUMN itu ada di BPI dan antara selengkapi pada saat membahas di Panja. Dan tim tadi nanti tolong disampaikan. Dan tentunya timnya Pak Menteri Keuangan karena harus berapa kuat dalam dukungan